hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azil min sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadalladzi rizqna min qablu wa bihi mutasabiha walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 25. Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim beserta pengurus rahimakumullah. Ibu-ibu alim ulama yang saya muliakan rahimakumullah. Hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat bareng-bareng bersilaturahmi di Masjid Syuhada ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho kebaikan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ini juga saya sowan sini ya sudah lama ya di majelis ini. Mungkin pas libur ya, anak-anak libur ini sehingga jalanan sepi karena besok pagi kita akan memulai puasa dan besok pagi libur juga ya. Anak-anak libur tuh bisa. Iya. Tadi saya ditanya, UGM libur enggak? Saya enggak tahu ya. Tapi saya mau meliburkan diri, saya bilang gitu. Baik, jadi saya akan bicara tentang kenapa ada Ramadan dalam perspektif kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Gitu. Jadi di dalam Ramadan ini Allah itu memberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk mengakselerasi amal kita. Rasulullah bersabda ngaten, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Yang satunya, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi yang pertama itu man shoma, yang kedua itu man qoma. Shoma itu artinya saum kan. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau yang satu man qoma, ini justifikasi kepada kita semua bahwa malam-malam Ramadan itu harus dihidupkan. Man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan gitu dengan berbagai macam ibadah, ya, ada tarawih, ada darus gitu, ya, ada iktikaf dan macam-macam, dengan penuh iman dan pengharapan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi tidak ada syafaat, tidak ada rahmat Allah yang terbesar kecuali pengampunan dosa. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa seandainya kamu kalah bersaing dengan para tabi'in, gitu. Jadi ibadah kita kalah dengan para orang yang beribadah, nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan sampai kamu itu kalah bersaing istighfar dengan para pendosa. Gitu. Pendosa saja istighfar masuk surga. Masa kita yang orang tabiin malah tidak masuk surga karena kita tidak diampuni dosanya. Maka berulang saya sampaikan, syarat masuk surga itu tidak pernah kuantitatif. Oke ya. Syarat masuk surga itu nggak pernah pakai hitung-hitungan kalkulatif, Aristotelian dengan rumus-rumus, nggak ada. Kenapa? Sampai seberapapun hebatnya kita menghitung beribadah dengan hitungan dunia, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Sekali lagi nih,
Kenapa masuk surga itu syaratnya bukan dengan kuantitatif, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau pakai hitungan itu, selamanya kita nggak akan pernah mendapatkan surga selama-lamanya. Logikanya kan begini, Ibu Bapak. Saat ini yang memprihatinkan, banyak di antara kita itu menjadikan Quran itu untuk jimat. Nak pengen sugih maca surat Al-Waqiah. Nak ping 10 sesuk batine akeh. Nak ping 100 dadi sugih. Sejak kapan Quran dienggo jimat? Sejak kapan maca surat Waqiah kok njuk dadi sugih? Karena Quran itu tidak begitu logikanya. Oh wong adol es, ya toh. Bongi maca Al-Waqiah. Donga sesuk-esuk bene panas. Bol udan. Ngoten ya. Yo omongin ngene, wah, apa iki? Waqiah bil gedes. Lho dhek kan 10 kali, 100 kali. Jarene nek Waqiah iki njuk sugih. Lah kok udan? Lah cetha ra payu ndul. Gitu kan ya. Kan sama. Maka dari itu bukan begitu polanya, itu bukan begitu. Pola apa jimat itu sudah enggak ada lagi. Saya itu sering banget, Ustadz, anak saya nanti mau wawancara kerja di perusahaan. Ada doa khusus gitu. Mesti gitu loh. Jadi kita itu inginnya ajilah, jangka pendek. Nah, dongo yo dikei. Nah, niki saya ngomongnya kali majelis ini loh ya. Kalau di kampung-kampung saya nggak ngomong gini loh ya. Gue tidak percaya. Penjenengan kan orang educated, ya, ilmunya wis dhuwur kan. Ya. Jadi bisa memahami omongan saya kan gitu. Jadi, yuk saya doa ini pun menapa Ustaz. Allahumma barik lana. Pokoknya madang, sing wareng, awake sehat, ayem, wawancara sukses. Yuk doa nopo malih, ya wis doa mau bepergian. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata. Yuk doa nopo malih, Robbi sholli sadri wa yassirli amri. Nopo malih, Yasin aku ya. Tapi itu indahnya Islam itu begitu. Orang-orang yang masih percaya itu ya boleh. Saya juga nggak akan menyalahkan orang yang seolah-olah menjadikan Al-Quran menjadi jimat. Itu kan sudah keren. Minimal dia percaya kepada Allah. Tapi bukan begitu logikanya. Itu adalah logika kalkulatif, logika Aristotelian, logika rumus. Nak wis maca Waqiah sugih. Nak wis poso njur kuru. Nah ini saya setuju ya, ini saya setuju ya yang ini. Kan bukan begitu. Nak poso lilo romah mari, itu kan salah. Polanya bukan begitu ibu-ibu. Polanya adalah Gusti Allah itu ngendika wa yu'afili mayasa wa yu'atibu mayasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Arep tak apura ya urusanku, arep tak bendu ya urusanku, kabeh urusanku. Wallahu ya'lamun ya. Wa anta la ya'lamun. Kamu itu enggak tahu tapi sok tahu. Dan itu kalimatnya. Ini tak tambahin dhewe lho iku. Saya enggak kamu Allah itu Maha tahu, kamu itu tidak tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk hambanya yang dicintai. Jadi dikabulkan apa enggak itu sebuah proses yang ditentukan oleh Gusti Allah. Nah, maka dari itu kita itu kalau dalam konteks ini maka kenapa kita kok belum layak dengan ibadah kita untuk masuk surga selama-lamanya? Saya selalu sampaikan pakai sajadah 5. Sajadah 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabirul amro minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun gitu. Gusti Allah itu ngendika gini, urusan langit dan bumi iku urusanku. Lalu aku hitung urusan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi hitung-hitungan akhirat itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa panjangnya perjalanan di akhirat. Dan di akhirat itu endless. Tidak ada batasnya. Bayangkan,
Perjalanan kok tidak ada batasnya niku pripun. Jadi kalau kita itu berada dalam kenikmatan, Masya Allah, khalidina fiha abada. Maka di Al-Fatir itu ada kalimat yang menyenangkan. Buat saya itu bahagia. Al-Fatir 35 kalau nggak salah. La yamasuna fiha nasobu wa la yamasuna fiha lughub, kata Allah. Bahwa di akhirat itu tidak ada rasa letih dan lesu, kata Allah. Sehingga semuanya ceria. Letih lesu itu kan tantangan kita di dunia. Nak ngantuk ya wegah, nak lesu ya wegah ngopo-ngopo, ngantuk ya pengine turu, nak cumleng ngono ya serang ngopo-ngopo. Di akhirat kata Allah tidak ada rasa letih dan lesu. Bayangkan. Makanya kalau sekarang panjenengan ke sini nang dalam ngurusi pengajian, ono ngurusi TPA, ngurusi anak yatim, ngurusi orang miskin, sampai capek, sampai meninggalkan urusan pribadi, pontok istiqomah aja, semangat. Pokoknya kalau itu dilakukan, cucuk. Angel meneh guys, Ustadz desa ya guys. Cucuk niku napa? Cucuk ki nganu. Sepadan, impas ning badhe akeh niku cucuk. Pripun niku Budhe kan? Nggih. Cucuk. Jadi kan kita capek sekarang, ibu-ibu capek, harus ngurusi ini, saya ngurusi TPA, orang itu badhe opo-opo, mikire pokoknya ming akhirat, ngurusi anak yatim, ngurusi pengajian, ono nyumbang, charity, itu keren banget. Kenapa? Karena cucuk. Selama-lamanya nggak akan capek. Makanya di surah Al-Ghasyiyah yang sering dibaca Imam Idul Fitri, kan keren banget. Wujuhu yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururung marfu'ah wa akwabum ma'udu'ah wa namariku masfufah wa yarobiyu mabaksusah amabak. Wajahnya berseri-seri, berada di tempat yang tinggi, tidak ada perkataan yang sia-sia, permadani sudah dilebarkan, gelas-gelas sudah ditata, bantal-bantal sudah ditata, semuanya terasa indah, tidak ada rasa letih dan lesu. Apa hiasannya? Walu'lu'a, walibasuhu fiha karir, kemudian memakai baju yang indah dari sutra. Yang lebih hebat lagi, kita ditunggu oleh Rasulullah. Di mana? Di Telaga Al-Kausar. Ditunggu oleh beliau. Saya menunggu umatku di Telaga Al-Kausar. Telaga yang tidak ada batasnya panjangnya. Kemudian di pinggirnya dihias dengan mutiara walu'lu'a. Kemudian sinar langit cerah dengan bintang-bintang. Itu gambaran indahnya di Telaga Al-Kausar. Semuanya sejuk. Tidak ada panas, meskipun tidak ber-AC. Rasulullah menunggu di sana. Bayangkan. Kemudian kan pernah ditanya oleh sahabat Rasul, cara memilih umat panjenengan dos pundi? Kan orangnya banyak. Rasul menjawab, bukankah mudah memilih kuda putih di antara kuda-kuda hitam? Sekarang bayangkan ibu bapak, ibu-ibu sekalian. Engatase sapa meneh iki ing atase kok di atasnya ing atase kita sik kaya ngene iki gitu. Ya kadang-kadang isih seneng weanan, ya toh, seneng kuliner. Ibu-ibu ya seneng anggrek. Ngono ta ya. Nak ketemu ya ngrasani. Kadang-kadang ya oleh salat telat-telat, jamaah ya wangel gitu. Karo suami ya kadang nyengol-nyengol. Ngono ya. Aku ora curhat lho ya. Ngono kok ditunggu oleh Rasulullah.
Orang yang terbaik derajatnya paling tinggi di antara langit dan bumi. Orang yang ibadahnya tidak ada yang menyaingi. Orang yang tidak pernah punya dosa, tapi istighfar 750 kali. Orang yang selama hidupnya penuh dengan apa? Wajahnya penuh kotoran unta, penuh dengan cucuran darah, penuh dengan lebam karena memperjuangkan agama ini. Seseorang yang ketika mengimami 3 hari tidak makan. Kemudian apa? Perutnya diganjal dengan kerikil. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, "Menapa panjenengan sakit Rasul? Kok ada suara gemelitik seperti tulang yang berbenturan?" Rasul membuka sabuknya, ternyata kerikil untuk menahan perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Karena apa? Karena apa? Semua disumbangkan untuk rakyatnya. Sahabat Abu Bakar ngendika, "Nak cara teng mriki panjenengan kebangetan Rasul, sampai 3 hari tidak dahar. Mbok yang jauhi kami kirimkan semua makanan yang Anda butuhkan." Apa kata Rasul? Tidak usah. Kasihkan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Coba bayangkan, ono pemimpin wapike kaya ngono. Pemimpin kok terima ngelih 3 hari nggak makan demi rakyatnya. Plek pemimpin Indonesia. Indonesia ya padha to, duite akeh ya nggo tuku Robicon. Nggo tuku motor gede. Bojone ya piknik setiap minggu nang di Eropa. Tase wis rega 200 yuta. Coba nggo tuku tas kene, nggo ngudungi sampean wis cukup kok. Itulah Rasul kita. Gitu aja kok kita dirindukan. Kita mau jejer sama beliau, keren enggak itu? Ini yang luar biasa. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah ketika sakaratul maut. Coba bayangkan, ono wong apike kaya ngono. Ketika sakaratul maut didatangi malaikat Israel dan malaikat Jibril. Lalu ditanya pakai Al-Fajr 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi fatkuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ayo bali. Ngoten niku, ayo kondur. Sudah aku ridhoi ibadahmu dan tempatmu. Masya Allah. Apa kata Rasul? Kalau saya pulang, saya dapat apa? Malaikat Jibril mengatakan, kalau panjenengan kondur akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Apa kata Rasul? Nak cara riki ora. Rasul gak kerso. Apa yang dipikirkan Rasul? Yang dipikirkan Rasul adalah umatnya. Jamaah al-hijrah iki yo nasibe piye? Ngoten niku lho ya. Waktu itu ngoten niku, piye malaikat Jibril? Iku lho sik nang syuhada kuwi lho ya. Ibu-ibu kae piye sing sepangate kaya ngono kae? Ana sing lende-lende, ana sing selonjor, ana sing beanan, pokoknya komplit lho. Nasibe piye ngoten niku ta. Lajeng malaikat Jibril menjawab, aku haramkan manusia masuk surga sebelum umat Rasulullah menjadi penghuni surga. Baru beliau kersa kundur. Bayangkan segitunya Rasul kita itu memperjuangkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Cara Jogja ini rari lo, rai kelas belas aku. Nah umatku ki ora mlebu swarga. Luar biasa. Bahkan Gus Baha itu ngendika, ya ahli tafsir itu, satu-satunya nabi di padang mahsyar nanti yang masih mau mendoakan hambanya, mau mendoakan umatnya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain sudah tiarap, minta syafaat dari Rasul masih berani berdoa karena apa? Begitu cintanya kepada kita ini. Nak dipikir nggih ngoten niku, saya bingung Rasul apike ngono. Duwe umat yang kadang-kadang ngeyele nemen. Tapi akhirnya, makanya itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya kita layak? Tadi saya bilang tadi, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau panjenengan punya umur 100 tahun, 100 tahun nggih, njur ngibadah. Ora weanan, ora gowes, ora dolan, ora piknik gitu, ora nyoba resep gitu. Ora me time ke Natasha, Larissa, London Beauty. Tahu lah, 3,5 itu. Mana ya ta? 2 jam itu, kene ini diceteti. Mana ya ta?
Itu 2,5 ya katanya. Yang bagus itu 3,5. Ngerti lah. Lihat brosur. Kebetulan pimpinan dokternya Natasha itu barengan satu grup ketika haji. Lalu saya pernah ngomong, sampai sekarang saya ngomong, Dok, saya bilang, saya mau ke Natasha. Saya bilang gitu. Loh, Pak Ustadz mau ngapain? Gitu. Emang kenapa? Gitu kan saya bilang. Pak Ustadz, nanti kalau habis dari sini Pak Ustadz melambai. Gitu kan ya. Maunya sih whitening, pulangnya blackening. Tapi kan ibu-ibu milenial sekarang ya, kecuali yang di sini. Kalau di sini udah kelihatan kok wajah-wajah surga. Wanita solihah. Siti Khotijah gitu loh. Nah ngomong halus, lembut, menundukkan kepala, sama suami orang nyengol-nyengol. Nah suami denger, weh. Masya Allah. Nah kita yang kayak gini ditunggu. Makanya kalau kita 100 tahun ibadah cuma dapat di akhirat 2,4 jam. Seandainya kita bangga dengan ibadah kita, nggak bisa. Makanya namanya kalkulatif itu, namanya empiris, hitungan itu nggak bisa. Karena sehebat apapun kita cuma dapat 2,4 jam. Padahal kita punya kholidina fiha abada. Makanya kalimatnya cuma sederhana, penghuni dosa itu, surga itu satu. Surat Al-Qari'ah. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau kebaikanmu hanya itu kok syaratnya, nggak pakai angka kok. Kebaikanmu lebih banyak daripada dosamu, lebih berat timbangannya daripada dosamu, kamu aku tahu di tempat yang aku ridhoi. Tapi kalau kebaikanmu lebih sedikit dari dosamu, maka fa'umuhu hawiyah. Kan keren banget Islam itu. Karena kita sudah punya modal jadi umatnya Rasulullah. Kita sudah punya modal didoakan Rasulullah. Kita sudah punya modal, kita akan selamat di dunia wal akhirah karena kita taat pada Allah dan Rasulullah. Lalu dihitunglah itu dengan kata-kata kalimat yang kualitatif. Makanya tadi saya ngomong istighfar saja yang banyak, ibadah titik rapopo. Kalau dosanya 0, seberapapun kan kita lebih baik. Ramadan ini membuat kita 0. Bahasa Inggrisnya 0 bruto. Desa meneh. Jadi ibu-ibu ikut saya itu ketok desa nih. Tidak apa-apa. Semua diampuni. Padahal ibadahnya luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ramadan itu hadapi dengan keceriaan. Itu metode kedua supaya kita layak menjadi penghuni surga. Lalu di breakdown lagi dalam Al-Quran supaya nyambung dengan Ramadan. Walaupun ini hanya sebagian kecil, yang besar banyak. Satu, bukankah Al-Baqarah 183 itu targetnya adalah la'alakum tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Saya kalau dengar ayat ini yuk guyu. Karena apa? Besok kan banyak kultum gitu, Bu. Itu mesti nganggo itu. Nah, awal-awal isih mending. Hari pertama kutiba, hari kedua kutiba, hari ketiga kutiba, sing keempat sing repot. Kutiba meneh, ngoten niku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Aku tiba, kamu kapan? Ngoten niku. Karena memang itu kewajiban. Tapi kultum itu saya minta tetap dilestarikan. Di Arab rauno, saya pernah dikritik, Ustadz, kultum kan di Arab nggak ada. Gimana di Indonesia kok jadi malah meriah? Yo ben. Karena apa? Tarawih itu artinya jeda.
Tarawih itu artinya tarwiha. Tarwiha itu jeda, ada waktu sejenak beristirahat. Makanya habis isya, mumpung do kumpul, lagi hatinya bersih, habis buka diisi kultum. Kuliah 7 menit. Nah kesuwen jadi kuliah ngantek tumek. Tapi itu saya seneng itu. Nak saya ajaran ya ora apa-apa, nikmati aja. Biasanya nak saya ajaran niku pembukaannya dawu ngoten niku. Bapak Ibu yang kami hormati, dos pundi malih, saya hanya ikut taat kepada panitia. Hari ini saya berani menghadapi Bapak Ibu berdiri di mimbar ini karena gimana lagi saya sudah terjadwal. Saestu kula namung cubluk saking pengetahuan, kurang pengetahuan, kurang pengalaman nanging ewon dini. Gandeng kula menika kedah taat dateng panitia, maka kula kumawantun ngadeg wonten ing mriki. Dan tentunya banyak kekurangan apa yang kami sampaikan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami. Dengan demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para alim ulama yang hadir di sini, Bapak Duko, Bapak Camat. Gimana lagi saya terpaksa berdiri di sini. Ujungnya ini, monggo kita tingkatakan ketakwaan kita. Wassalamualaikum. Biarkan Ramadan itu menjadi ceria. Nggak usah pakai aturan sing aneh-aneh yang membuat orang tidak bahagia dengan Ramadan. Rasul saja memudahkan Ramadan. Gusti Allah aja memudahkan Ramadan. Lah kok ming panitia Ramadan takmir masjid kok kementus. Ngoten niku. Kan ngaten toh. Surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Orang beribadah sunnah jadi wajib. Orang yang memberikan takjil, pahala orang yang makan takjilnya diberikan kepada kita. Ketika sahur kita dapat mengistighfar. Kemudian ketika berbuka semua doa diterima. Untuk Lailatul Qadar itu kan bonus yang luar biasa. Maksudnya Ramadan itu dimudahkan untuk keceriaan umat Muhammad. Ngono takmir sing aneh. Kok iki ora ketompo, ini ora ketompo, ini ora ketompo. UGM kok. Kan saya ngomong ora ketompo UGM kan gitu toh ya. Saya daftar 350.000, yang keterima 10.000, yang dibuat kan 340.000. Masjid kan dia. Ayo nikmati. Sing pinter maca Quran, pesta. Barang siapa yang tartil baca Quran, maka ketika bulan Ramadan satu huruf dikalikan 10, dikalikan 70, jadi dikalikan 700. Besok di akhirat bersama orang-orang yang baroroh, kata Rasul. Orang yang sudah tenang jiwanya. Rasul, kula mboten iso maca, aku wis ngerti ndul. Ngoten niku. Kowe isih gatul-gatul maca Iqra, juk pripun niku? Orang yang membaca terbata-bata ajronin mendapatkan 2 pahala, kata Rasul. Satu, ya baca Quran 1 huruf kalikan 700. Yang kedua, meskipun terbata-bata semangat baca Quran. Bis. Mana ya? Kan wis 6. Naming bis kan 3. Ngoten niku ya. Ayo bis kan ada bismillah kok sampean. Itu gambaran ngono kok ora bahagia. Pokoknya ibu-ibu yang pinter nanti yang ngumpul darus, dadek siji ya ono sing ngajari sing ora tek pinter. Ojo balapan. Senane kok digeret ibu-ibu itu. Ibu-ibu kok senengane kok kompetitif toh. Misalnya laisa sama min alil kitab ummatun wahimatun la yunayatila ana laili wa hum yajudun yaminuna bila aku wis khatam yo nyedaki sing Iqra sing jilid 1 ngono kae jeng wis khatam durung ayo urung, aku wis 2 kali. Tekan jus piro ibu sowe, jus mangga. Oh wis nikmati aja, gitu. Sing lamun wis salat seneng sing dawa ya melu nang kauman, one night one juice. Jam 7 lekas, jam 10, jam 11 baru selesai. Sing pengen pendek-pendek, ya ndelok goleki masjid-masjid sing cepet-cepet kuwi. Rasa dipermasalahkan. Saya itu punya kebiasaan karena saya kan 443. 4 yang pertama itu saya baca ayat-ayat yang kesukaan saya.
Kan Allah ngendika bacalah ayat-ayat yang kamu sukai. Saya suka Ali Imran, saya suka Al-Fatir, kadang-kadang Al-Luqman itu saya suka. Seneng sing tak yaut ora kabeh, tenan. Saya dateng iki nek wong anu jamaah udah gini. Waduh. Mas Agung iki suwi ngene. Oke, hari keempat yang kedua baru juz 30 biar gayeng. Tak coba ya ben Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah anna alaili wa hum yasudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Gek pucuke tok. Buride wis watu. Suwi. Aku jejere nyaut, sesuk pindah masjid. Nah, sekarang saya ngikuti jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina langsung yes. Ini imam milenial. Tapi makanya masjid ya jangan, kalau yang pingin panjang ya boleh, tapi jangan memaksa, bikin 2 ronde. Jam 7 sampai jam setengah 9 itu ronde pertama, sing biasa. Nanti yang jam 9 sampai jam 2 itu yang one night one juice. Template ke, yakin sing nomor loro iki ra ono. Tapi kan diberi kesempatan. Saya itu pernah ikut di Kauman, Bu. Masjid besar kan one night one juice. Iya, jam itu lekas ya jam 11 tenan nih. Saya pegel tenan. Hari kedua aku ya tetap semangat 45, ra menyang. Mana saya. Aku pegel tenan. Makanya piantur itu hebat yang bisa one night one juice. Biarkan itu menjadi pesta. Biarkan. Karena Allah saja mengizinkan, kenapa kita tidak? Supaya apa? Supaya akselerasi kita cukup. Kalau kita itu hanya ibadah yang tanpa dengan syafaat, tanpa ada akselerasi, kita hanya dapat 2,5 jam. Kalau 100 tahun. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita layak masuk surga? Ada suatu ketentuan yang luar biasa dari Allah. Satu, kalau kita berbuat baik, itu dilipatkan 700 di bulan Ramadan. Tapi kalau berbuat jahat, dihitung 1. Jadi kalau ada orang Islam, kok ngantek mati, kebaikannya lebih rendah daripada dosanya. Ini kan 700, ini kan cuma dikalikan 1. Berarti kan gampang banget toh golek kebaikan itu. Asalkan kita itu orang-orang berilmu seperti panjenengan. 700 karo 1, kok ngantek mati. Yang dosanya luwih akeh iki lho yuk saking petuke. Aku ya ngono to. Coba ini mari kita lihat ilustrasinya. Ya santai aja ilustrasi. Hari ini ibu-ibu kemungkinan besar itu pahalanya sekitar 20 ribuan lah kalau pakai hitungan. Satu sih toh. Satu tadi malam ada undangan. Yang undangannya bagus sih tadi malam ya. Yang dari Suhada keren ya, pakai video bareng ya, Bunda. Apa Ibu Yuyun ya? Tadi malam ada undangan, ya ta? Niat bijine 1. Nah setelah itu nge-share nang grup, ya. Besok berangkat ya Jeng. Ternyata sak grup ki wong 10, ya ta? Bijine tambah 10, ya ta? Jur nganggo emoticon guyu. Berarti kan tersenyum, sik kono ya seneng tambah 10. Ya lah, berarti kan sudah 21. Yuk berangkat tadi 22. Ketemu di sini salaman 10 orang, 33. Mana ya toh, salaman rongguyu 40 gitu kan ya. Kemudian panjenengan ngaji 41. Sing dijaki wong 5 wau sing dateng tambah tindak 46. 46 kali 700 berapa? Banyak. Kok ngewangi banyak. 443 kali 700 berapa? Banyak. Atau takon ngitung. Ustaz Judeg ora diwangi. 43 kali 700 itu 28.000.
Minimal 28.000 pakai logika kita. Dosa ibu itu cuma 3. Satu, sebut kira, sebut ke siji ngerasani ustad. Ustad wis rawuh, endi kae batian. Ustad lemu. Ya sing siji ne, karang kae iki ustad ra tau poso siji ya ta, wis udon mbek aku ya ta. Nomor 2, kalau bapak-bapak itu ya, kalau ngaji ngantuk bosen, ini ndungkluk. Betah banget, saking khusyuk. Ini ibu-ibu mesti ora, dengengek. Kalau di kampung loh ya, pengajian-pengajian itu. Nggak ada, sini baik semua. Ya mengono sik sok lali. Ano ya ta. Bengek ngono, njuk ngomong, "Dek, tak kasih tahu." Apa? Apa? Kae. Tasnya baru. Itu branded loh. Orang kayak imitasi. Loro. Siapa sih ngomong persis mau? Dan suloki diroki sampean persis. 2. Nanti sebentar lagi mesti dosane ketiga. Ustaz ra pangerten, ngisi dawa-dawa. Kene iki selak kepoyoh Emang telu lawan 28.000. 3 aja langsung dihapus kok. Kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi mahfirah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mendatangi majelis taklim, maka kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi mahfirah. Yang 3 sudah dihapus. Makanya, wis alhamdulillah, seneng tenan. Wong ngaji, anake pengajian, datang ke majelis taklim. Itulah disebut yuhibbunallah. Makin nonton pengajian di rumah, ibu-ibu kudu mensupport. Wonten pengajian apa-apa, pokoknya support. Pokoknya niku sarana kita masuk surga. Gimana? Sudah ada tempat belum? Di tempatku, lantai 2. Loh, rumahnya kan lantai 1. Kan gitu. Mending muni ya. Apa? Ya wis bidon kan. Berapa? Snack langsung, aku snack. Berapa orang anggota? Kan dikira selawe 100 ejeng ngono kan. Ora apa-apa. Wis pokoknya 100 snacknya aku 10. Tapi kan niat indah itulah yang disenangi Gusti Allah. Makanya kita cukup. Nah inilah sebenarnya kenapa kita terakselerasi. Kenapa ujungnya satu. Kita percaya hidup sesudah mati. Percaya sebuah kepercayaan. Itu keren. Surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qadamu aksarahum kulasaiin ahsainahu fi imamim mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang yang mati dan aku perintahkan untuk mencatat amal kebaikan dan disimpan di Laul Mahfuz. Apa yang Allah katakan di Yasin itu? 1, bahwa ada second life. Ada the real life itu yang kedua, karena kata Allah khalidina fiha abada. Kita kan sementara terhenti. Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-Munafiqun walan yuakhilahi nafsan idza ja'ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Setiap bernyawa pasti mati. Kapan matinya? Tidak aku akhirkan, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kan punya harapan, mati rapopo. Karena apa? Kita akan dihidupkan lagi dengan membawa kebaikan yang banyak, nikmatnya luar biasa. Sehingga hidup kita itu menjadi nyaman. Tapi kalau kita nggak percaya hidup sudah mati, tapi memang di Indonesia itu saya selalu mengkritisi, contoh-contoh yang viral itu mesti tidak percaya hidup sudah mati. Korupsi, kejahatan, ngeri, jauh panggang dari api. Mas Sambo, kemudian Bupati Pemalang 7,1 M. Rektor Lampung 5,1 M, Hakim Agung 270 juta,
Saiki sing kena Kominfo 1 triliun, saiki pajak 300 triliun. Iku sing pajak Mario Dendi kuwi, sing ngeplaki tanggane itu, ya toh. Jebulane bapake malah nguntet LHKPN. Itu karena apa? Mungkin lupa, ya iya, tapi mesti tidak percaya hidup sudah mati. Nak percaya mesti wedi. Tapi Allah kan sudah memberikan peringatan itu di surat Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasahid. Manusia itu bersaksi bahwa dia itu berbuat salah. Jadi berbuat salah itu disengaja kata Allah. Kenapa? Wa innahu li hubil khairi lasahid. Karena begitu cintanya sama harta dunia. Udah cinta harta dunia kan toh lupa toh. Itu yang pegawai seknek itu. Ibu ya toh, aku anniversary terpaksa suruh milih mobil. Wah, aku ya Ustadz iri ya, iyalah aku ya PNS kok iso anniversary. Aku terpaksa suruh milih mobil yang kuning Pak Abang ya. Aku ya aku nganggo Vario ora rampung-rampung ya. Pejabat UGM Vario ya aku. Bojo Kementus. Aku ya. Ibu-ibu mesti ini Pak Ustadz kok sewot banget toh. Enggak lah, saya biasa aja. Rata gagas. Cuman orang tidak percaya hidup sudah mati ya kayak gitu. Karena lihu bil khairil asadid. Begitu cintanya sama harta dunia. Kalau di surat Al-Qiyamah 20, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Manusa ki senengane ajilah, jangka pendek. Wa tadharunal akhirah, lalu meninggalkan akhiratnya. Makanya orang itu banyak lupa akhirat. Kita yang ngaji ini diingatkan, alhamdulillah. Duwe rezeki ya alhamdulillah. Ra ono rezeki ya alhamdulillah. Tapi ibu-ibu ini nak ora bersyukur bangetan. Kemarin ya, saya itu ngisi kuliah subuh di Denggung, Baitur Rahman, Mulungan Wetan. Keluar dari Baitur Rahman kan masuk Jalan Magelang. Depan saya itu ada ibu-ibu ibu bapak numpak Supra. Supra rodok tuwa ngoten nika, ibuke nganggo helm kudungan sepuh seketan 5 apa swidaan gitu. Nganggo helm rodok miring ngono wae. Njur gojokan kenceng banget. Karo garwane yo semangat ngono kuwi. Ketoke banter berming paku 30. Kenapa kok saya totke ibu? Kencang banget loh gojekan. Ketok nak mesra banget. Jadi saya jadi berpikir mesra dan takut jatuh itu beda tipis. Jadi ya jangan GR ya lah. Aku ya jadi mikir kalau istri kenceng ya ora kok gemes. Pedhi tiba mana ya. Apa yang menarik buat saya? Di dalam tulisan keranjang yang digonceng ibu itu ada tulisan jual buntil. Buntil tahu toh? Lumbu yang dalamnya wonten kelapa. Ya ono terine titik. Itu kenapa saya Masya Allah. Gusti Allah itu memberikan barokah itu seperti ini. Ibu itu tak tutke tenan mandek di pasar Jati Wahidin. Mentok itu minggawa 30 itu. Nganunya itu 30 bungkus. Karena kalau lebih kan nanti resiko tinggi toh. Ibu bisa bayangkan, regane itu 2.500. Kalau enggak malah cuma 2.000 kok. Istri saya sok beli itu. 2.000. Untungnya berapa? Mentok 500 kok itu. 500 kali 30 bungkus nek payu kabeh itu sudah berapa? Cuma 15.000. Coba ibu-ibu berpikir 15.000 itu dalam sehari dapat apa di Indonesia? Urung le bensinnya, belum le dek nunggu jam 6 sampai jam 10 siang. Urung nak dek tuku soto. Arasi dobati. Itu dilakukan setiap hari dengan semangat gojekan mesti dia bangun jam 1 malam. Karena dia harus segar tuh ya, harus dikukus bene anget. Ngukusnya paling sak jam 2 jam nganggo soblok cilik itu. Karena jumlahnya 30. Kemudian subuhan mangkat karo garwane, mangkat yo semangat. Koyo ngono nikmatnya. Kalau itu dihitung ora urip kok 15.000 itu. Itulah yang namanya barokah. Berkah barokah itu seperti onta yang jerom itu yang tetap susah untuk diangkat.
Itulah nikmat yang ditetapkan oleh Allah. Jadi duit 15.000 iso cukup karena apa? Ada ibadah di sana. Ketika dia bangun jam 1 wis entuk barokah. Dia ngelapi lumbune wis entuk barokah. Dia marut wis entuk barokah. Dia nunggu anggenipun ngukus entuk barokah. Kenapa? Karena hari-harinya diisi dengan ibadah setiap desah nafasnya. Maka Allah memberikan jumlah yang tidak terbatas. Surat An-Nisa ayat 100. Artinya apa? Coba ibu-ibu, nikmat kok koyo ngono. Harus pakai berapa juta kita menjadi bahagia. Oh nyatane dhek ya cukup. Maka dari itulah. Yang kedua, kenapa saya selalu berbahagia dalam kajian saya. Saya ikut aliran Gus Ba'a, Hasan Az-Ghazali. Hidup itu ulama besar itu selalu tertawa. Pokoknya dia itu ceria. Karena apa? Allah itu senang melihat hambanya menunjukkan kesyukuran nikmat yang ada. Allah Gusti Allah ki ora seneng wong kok ming japrut wae. Wong kok ming komplain wae ana to. Apa-apa dikomentari, apa-apa ora puas. Itu jeneng orang yang tidak bersyukur. Dikai urip, dikai sehat, dikai iso ngaji, dikai werna-werna. Lah kok ora ceria? Nanti kalau komplain mesti njok komplain karo orang tuanya. Aku kok dilahirkan kaya ngene. Komplain sama perusahaannya, suwe-suwe komplain sama Gusti Allah. Setan senenge ra jamak terus ke Mas. Jan ora adil kok dunia itu. Wis jan ngono kuwi jan kowe uripe rekoso tenan. Ora adil kuwi, ngoten iki. Sik muni ngoten niku sinten? Mesti lho. Mbok anak muni setan iki rasa ndelok raiku. Kok muni sinten niku? Setan. Ngono ya. Enek setan lemu. Ngono ya. Pun. Yang kedua, saya kemarin ngisi di Bantul. Jadi di Pendowarjo. Itu ada yang jemput saya itu orang Brosot. Saya punya jamaah di Brosot. Ustadz kemarin masjid kami bedah rumah. Wah apik no Mas, di Ngaren biasanya bedah rumah kan desa, pemerintah gitu toh, atau lembaga-lembaga. Karena miskin sekali kasihan Ustadz. Tapi itu ceritanya. Ada satu keluarga itu 3 orang. Yang satu bapak ibu, yang ibu itu nyun sewu gaweane itu serabutan nyucek ke baju tonggone resik-resik gitu loh. Kan bisa tahu berapa pendapatannya. Yang kedua suaminya. Ini anaknya 6 tahun. Suaminya itu nyun sewu diganjar tunanetra. Bayangkan tunanetra. Biasanya kan udah keterampilan pijet dan ora. Nopo profesi ini? Buruh memetik buah kelapa. Saya tuh sampai gini, Gusti Allah, penjara oleh kebangetan. Memberikan ujian pada hambanya. Ono wong wis ora iso ndelok donya wae iki wis sebuah hal yang sangat berat menurut kita. Isih ditambah nak menek wit kambil, njuk nak mau pemetik diopahi 2 sampai 3 itu njuk sepiro. Ngono ya dilakoni. Makanya saya itu njuk mak grendel gitu. Kadang-kadang kita kok ora bersyukur. Sakniki kan Indonesia ngono, sing tunanetra wae wangi menek-menek dengan resikonya mengentuk rezeki. Sing mripate wutuh wae kon nyambut gawe ra gelem. Mergo apa? Nunggu BLT. Ngoten iki. Seramu tuh tenan kok sakniki lho. Ora gelem nyambut gawe mergo nunggu BLT. Kita sing kadang-kadang mripate wutuh iso nang ndi-ndi saudara, mengkon jamaah subuh wae ra gelem. Gitu. Kita sing teng dia masjid tok kosong ki piye? Ana wong sing mlaku wae ra iso mergo tunanetra. Ha kok sing diparingi mripat wutuh nang masjid ya cetha, ming didhawuhi nang masjid wae dienggo kepentingan dhewe, ora menyang. Bayangkan betapa Gusti Allah niku apikane nemen gitu. Ngono ya dikai urip. Ngoten nah, artinya itulah nikmat. Subuhan ibu-ibu mendorong suami nggih untuk ke masjid, ganjarannya akeh banget. Barang siapa yang sholat jamaah subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Ada suami ibu-ibu yang pernah sholat sunat semalam suntuk. Sekali sholat subuh di masjid jamaah sama dengan semalam suntuk. Barang siapa yang datang jamaah subuh akan direndahkan sayap malaikat kata Allah. Kemudian apa? Akan menjamin hidupnya di hari itu. Barang siapa yang datang ke jamaah subuh sambil menunggu antara adzan dan qomat, semua doanya diterima. Barang siapa yang bertemu salat waktu subuh, waktu sahar gitu, waktu 10 menit sebelum fajar, maka semua doanya itu diijabah. Tapi ya memang berat. Ada sebuah kisah
Masjidnya gede, teng kampung ngoten. Ning dora subuhan. Sik subuhan tuwek. Ya 80 lah. Otak, watuk. Adzan Allah barangan. Ditunggu suwe, ora ono sik teko. Akhirnya ono teko. Sebaya. Ya 79 lah. Ngono kae 10 meter 10 menit. Anggere mlaku patuk. Gimana ya? Akhirnya mlebu kene Dik. Kang, ha kok mung wong loro. Rapopo ambuh iki. Ya dikomati sik enom komat. Allah Akbar. Yo sik sepuh sik ngimami. Sadurung ngimami yo gleling. Imam tolong softnya diluruskan dan dirapatkan. Awang ming makmum sak lonjor kok ya namanya yang glelengin nemen monggo softnya diluruskan dan dirapatkan kan ngoten niku. Akhire rampung ya ora ono sing ngancani. Yo diomong-omongan. Piye Kang kok nasibe masjid kok kaya ngene ngoten. Yo sik anak kowe iki ahli usaha, bisnismen piye pendapatmu? Wis ngoten mawon. Sesuk masjide didol. Saking judeke dah. Jadi artinya kita diberi akselerasi. Apa saja akselerasi? Yuk, mari bareng-bareng. Siji, mengakhirkan sahur. Mencari waktu sahur 10 menit sebelum fajar. Jadi kalau sahur ibu-ibu dibelakangkan, dipepetke. Dulu sebelum saya ngaji agak banyak itu nak ditekoni Ustaz. Kok nak sahur kok dibelakangkan tak enopo? Ben wareg awet aku ya ngene ngono ya. Seramutu tenan desa goblok. Bene wareke awet yu aku ya ngono kae. Bul itu salah ya toh. Ya, kemudian yang itu makanya kalau pas waktu sahur, semua aktivitas di waktu sahur itu namanya sahur. Wabil asarihum yastaghfirun kata. Jadi orang yang makan di waktu sahur namanya makan sahur. Ustaz jam 1 malam sahur enggak? Ya sahur lah. Apa sih arti sebuah nama? Yang penting nak kalau jam 10 menit itu di belakang ibu dapat waktu sahur. Makanya jangan sampai tergoda oleh gangguan TV. Karena TV-nya jam itu memang bagus. Oke, ono lagu, ono drama mencari Tuhan, yo. Ono kuis gitu. Sing untuk jutaan niku sehingga ledos dahar sahur disambi ndelok TV. Nah, makanya saya selalu pesan mulai besok pagi yang punya TV supaya tidak mengganggu sing duwe TV dipateni. Supaya tidak mengganggu sahurnya. Ngoten nggih. Pun nggih ngoten niku nggih. Pripun jenengan? Sesuk niku nak sahur kan keganggu TV. Ben ora keganggu besok pagi sing duwe TV dipateni. Sawan ngayal banget andane ngono ta. Sesuk niku nak sahur kan keganggu drama. Lak njuk radon donga to. Ah ben apik sing duwe TV sesuk-esuk dipateni. Mohon. Sing duwe TV. Allah nek cek titik. Iya ya entek ya ra sida poso. Pun sing duwe TV TV ne dipaten. Sore menyegerakan berbuka. Oke? Kalau itu enggak usah dibahas. Ibu-ibu sudah top. Wanita solihah itu kangen kalimah thayyibah. Kangen adzan, terutama adzan maghrib. Sakniki nganu maghrib jam pinten jeng 17.31. Wis 32. Ora Dik, kuwi Indosiar. Sing yojo 29. Ora, wis mundur 30 jeng ngoten niku. Saking kangene karo adzan, ngantek menitane wae apa. Masjide dhewe rung adzan, masjid tangga adzan, sik adzan wae disengeni. Ibu-ibu kan gitu emosional. Adzan iki sik tepat.
Masjid mundur 5 menit ya apa kowe. Sesuk sing tepat. Saking kangene karo adzan. Begitu bar bodho ana adzan, sik bengok-bengok ki sapa ae iki jam pira ngoten ya. Ora apa-apa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari seorang manusia kecuali 2 hal. Ketemu dengan Tuhannya, liqo arabi di surga. Yang kedua, ketika sedang berbuka puasa. Gitu, buka puasa itu seneng ya ora jam, enak. Cuman ibu-ibu kadang-kadang tergoda. Ketika akan buka biasanya do blonjo. Weh, ono camcau ijo. Ya ta, iku nek dikeki juro sama santen. Iku legender. Pendah geser. Setane melu terus iku. Mbayong iki. Katane. Jejere kok bahasa Inggris. Apa kae? Java soft drink. Dawet. Katane. Ternyata ndure ana tulisane beautiful Java soft drink. Jawet ayu. Kok jejere tempe under pressure. Tempe penyet. Oh, dibeli semua. Akhirnya dibuka negon meja. Baru minum segelas sama roti sekerat. Wes jo kenyang. Akhirnya belajar. Oh, ternyata tadi itu kita tergoda hawa nafsu. Hari kedua dikurangi, hari ketiga dikurangi. Itulah proses. Kemudian selanjutnya yang keempat kita sholat tarawih. Tarawih di Indonesia ada tiga aliran besar. Satu yang aliran 443. Itu ikut Rasulullah, hadis riwayat dari Siti Aisyah. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanya, ya Rasul, ya Siti Aisyah, kalau Rasulullah menikah kalau sholat taraweh berapa rakaat? Nah, lajeng Siti Aisyah ngendika, ketika aku sholat bersama Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Usoli arba'atun, summa usoli arba'atun, summa usoli salah satun. 4, 4, 3. Jadi kalau ada masjid 443, maka ikut Siti Aisyah. Tapi ada yang ikut Ibnu Abbas. Itu istrinya namanya Siti Maimunah. Siti Maimunah itu istri Rasul, bibinya Ibnu Abbas. Nah, kemudian beliau mengatakan ketika Rasulullah sholat sama bibiku, Rasulullah sholatnya 13 rakaat. 2 rakaat kafifatain setelah Isya, 2 nih kok, 22, 1. Jadi kalau ada yang 22, 1, berarti ikut Ibnu Abbas. Ya tidak salah. Yang 23 ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar itu sholat 23 rakaat, ternyata Rasulullah tidak menegur atau melarang, sehingga dipakai sampai sekarang. Pun nggih. 443 oleh, 22 oleh, kemudian 23 ya ora apa-apa. Sing ora oleh kuwi sing lalu darus, semoga dapat Lailatul Qadar. Terakhir persiapan kita, karena ini sudah lewat Sudah lewat ya saya, harusnya 9:30 ya. Enggak apa-apa, saya yang apa-apa. Bu Yuyun. Ustadz kalau lihat jam itu berarti capek. Oh, ya. Ibu rapota. Nggak bercanda. Tak rampungkan. Persiapan yang pertama ilmu sudah tak serangkan. Kenapa kan panjang tadi. Abdullah bin Mas'ud bin As. Nah, untuk itu sekarang kan banyak ustadz sering membagi kita 3 tingkatan. Satu, puasanya amatir, orang umum. Mengentuk lapar dahaga karena tidak menjaga puasa. Yang kedua, puasa khusus yang menjaga puasa nabi. Yang top khusus beli khusus. Pokoknya seneng dia kan. Nah, yang ingin saya ingatkan, strata itu tidak dipakai untuk menilai orang lain. Itu yang penting. Untuk menilai diri sendiri. Kenapa satu? Menyakitkan. Orang itu distratakan itu mesti menyakitkan. Enak aja, kan gitu. Yang kedua, Rasulullah Allah ngendika ngaten. Ibadah anak Adam iki dienggo dekne. Tapi khusus puasa untuk aku yang menilai dan aku yang akan membalas.
Jadi kita jangan menilai orang lain itu dengan standar yang ada kalau urusan imannya. Biarkan untuk kita sendiri. Sekarang saya mau ini penting banget. Saya nggak happy dengan ustadz-ustadz yang sukanya membagi strata. Iki kelompok amatir, iki kelompok sing apik, iki khusus. Itu urusan Gusti Allah. Sekarang saya nanya, ibu-ibu yang bagian amatir niku kan bar subuh kan biasanya ngantuk turu 2 jam. Tangi turu kan ngelak, adus, uwung, nyegur, seger toh, mlaku-mlaku. Jam 8 ngantuk meneh, turu meneh. Tangi turu kan mumet, delok jam kayak jam 09.00. Iki jam kok ora muda-muda toh. Ngoten niku. Kan mesti ngoten niku. Itu sengsara lho. Manu tidur pagi itu mumet, ngeleh, mual gitu toh. Dia tetap bertahan. Tangi adus meneh. Waduh, seger, luhur. Berluhur turu meneh. Itu yang sengsara betul. Kenapa dia melakukan itu? Dia hanya ingin untuk taat pada Rasul. Yaitu apa? Berbuka di saat yang ditentukan. Jadi nibo nangi adus itu hanya apa? Ingin untuk ikut berbuka di waktu yang tepat. Kalau dia mau kan ngombe wae. Itu kan luar biasa. Oh, dia lain batangi turu, ono adzan asar. Kok adane mirip buka ya? Itu kan sengsara. Akhirnya dul seneng ora jamak, 12 jam terasa 24 jam. Sekarang kita mari berpikir, ayo endi oke endi ganjaran karo sing esuk ngantek sore ra krasa ngelik karo ngelak. Tiba-tiba wis buka ta. Ngoten niku. Kira-kira oke endi? Wallahu alam bisawab. Bukan urusan kita. Iso wae sing nibonangi turu karena begitu ingin taat pada Allah. Ngono kok enak wae Ustaz ngomong ra ketompo. Iki mengintu ngelih karo ngelak. Saya gemes ngoten niku. Jangan menilai orang lain. Kurangi puasa itu untuk menilai orang lain, nilai diri sendiri. Makanya disuruh lapar dahaga. Imam Ghazali mengatakan, orang yang lapar dahaga hatinya menjadi sensitif. Orang yang lapar dahaga tidak akan menjadi orang yang tidak pemarah. Lah arep nesuwe piye? Wong nesu ki mesti duwe kekuatan. Kalau itu kan garap nesu. Akhirnya 1 bulan tidak pernah marah. Ibu-ibu juga latihan besok. Ibu-ibu kan sering nak marah kan nak padu atau kalah. Tek. Tur mesti dibolan-balen. Misalnya lo ya. Mau beli tanah pojokan apik. Suamine ra setuju 10 tahun yang lalu. Liwat kono kelingan. Biyen nak ono sing setuju ya. Iki wis larang. Ambiyen ana sik ngeyel iki. Suamine meneng wae dek. Hari kedua liwat meneh. Saiki wis nggo ruko. Sak ruko wis 20. Biyen ana sik ra setuju. Nah, saiki ameng nunggang Supra. Bojone meneng wae. Hari ketiga ngunine. Biyen umpama iki nggo parkir wis pira. Bojone meneng wae. Hari keempat ora liwat kono. Nah, liwat kono diamuk. Ono ya sing putri muni ngene, ndi ngaren ra liwat kono. Ini tuh enggak curhat. Ya ibu-ibu, tapi puasa besok enggak. Oke, gitu nggih. Persiapan ilmu sudah, jadi jangan lain, menjaga. Kemudian yang kedua fisik. Ibu-ibu boleh minum yang suka vitamin, menjaga fisik. Kan besok tidur malam. Sahur sudah pagi toh nggih, jam 2. Nah, itu fisiknya dijaga betul. Yang suka minum jamu, nggih, minum aja. Ibu-ibu jamunya apa sekarang kira-kira? Oh iya, galian singset. Ini tetap gamble. Mesti Ustadz ngece. Galian singset, beras kencur, atau yang sering masuk angin, mulai sesuk-esuk nyicil kerokan. Ora ana apa-apa iku kerokan. Bapaknya kan bingung, kamu ngapain nih, Ma?
pencegahan. Yang ketiga, persiapan fisik ya. Perlengkapan sudah, ibu-ibu rukuh mukena. Kalau di sini kan mesti punya sisa. Monggo kalau mau disumbangkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Kan ibu-ibu ada punya 3, punya 4, punya 5. Mungkin ada yang sudah agak lama. Wes sesak toh, kan ukurannya beda. Ngece ibu. Iki kok tambah cilik ta? Kowe sik ombo, Bu. Aku ya. Disumbangkan gitu ya. Kalau beli baru boleh, tapi jangan yang mengganggu belakangnya. Motifnya kan banyak. Jangan pernah beli yang anggrek. Allahu Akbar. Anggrek bulan ini. Kok kuncupe papat iki? Pasar Legi ya 75. Mana ya? Itu mengganggu. Itu jangan. Suami ya pecis dibeliin. Jangan lupa sarung ya, sarung. Ya, meskipun banyak untuk Ramadan dibeliin. Ibu-ibu suka merek apa kalau mesti. Nah, orang menyakiti hati Ustadz ya jenengan ya. Wong yo Fadimor ono, Atlas ono, BHS yo oleh. Kok mesti Gajah Duduk? Wes mesti lho jenengan iki. Ngono ndelok raiku ngono lho ya. Wong BHS ono, Fadimor, Atlas ya oleh kok Gajah Duduk. Ini tuh bukan gajah duduk, gajah ceramah. Uangnya lah Anda nih. Repot. Sudah semuanya siap, ilmunya sudah, pasarnya sudah. Insya Allah nanti malam taraweh, besok kita akan berpuasa. Mungkin menjadi la'alakum tatakun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khatil hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni mujalan mubarakan wa anta khairum. Ya Allah ya Rabbi, panjangkanlah umur kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Berilah kami kesempatan beribadah atas ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami menjadi golongan orang yang bertakwa la'allakum tattaqun. Ya Allah ya Rabbi, seandainya Engkau hentikan hidup ini atas segala takdir-Mu, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.